Halo teman-teman, kembali lagi bersama Xfan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing pada teman-teman fungsi dari future continuous. Emang apa sih fungsinya? Nah, fungsi dari future continuous yang pertama ada sedang terjadi, sedang terjadi. Terjadinya kapan? Masa depan, masa depan. Jadi fungsi yang pertama itu kejadian yang sedang terjadi di masa depan teman-teman. Terus fungsi yang kedua adalah untuk bertanya, bertanya secara sopan. Nah, ini juga menggunakan future continuous. Nah, gimana teman-teman? Coba sebut 7 kali ya. Fungsi future continuous sedang terjadi di masa depan dan bertanya secara sopan. Gimana teman-teman, sudah ingat kan? Iya, sudah ingat karena sudah saya sebut 7 kali. Nah, karena teman-teman sudah ingat, berikutnya teman-teman lihat time signalnya atau penanda waktu nih ya, ciri-ciri dari future continuous. Ini mirip dengan simple future teman-teman, ada tomorrow, besok, soon, segera, later, nanti, in a few, dalam beberapa, next, depan, dan this, ini. Karena nih, future continuous ditambahin apa? At, pada. Jadi at ini tambahannya teman-teman, pada. Cara ngafalinnya bisa dinyanyikan seperti cara menghafalkan time signal di simple future teman-teman. Contohnya kayak gini. Tomorrow, besok, soon, segera, later, nanti, in a few, dalam beberapa, next, depan, this, ini, at, pada, future continuous. Nah, coba teman-teman ulangi 7 kali ya, biar ingat. Karena ini cuma nambahin at sebenarnya ya, future continuous. Kalau teman-teman sudah hafal time signal dari simple future. Nah, gimana teman-teman? Sudah ingat kan? Fungsi dari future continuous maupun time signalnya. Iya, saya sudah ingat semuanya. Nah, karena teman-teman sudah ingat, berikutnya saya akan memberikan contoh kalimatnya nih. Bentuk kalimat future continuous. Yang pertama, sedang terjadi, terjadi, masa depan, masa depan. Nah, ini contoh kalimatnya kayak gini teman-teman. My father, ayahku, will be attending, menghadiri ya teman-teman, wedding party, pesta pernikahan, from June 1 to 3. Nah, 3 hari nih nikahannya. Jadi ayahku akan menghadiri pesta pernikahan dari tanggal 1 sampai 3 Juni. Nah, ini sedang terjadi di masa depan nih. Kapan sih terjadinya? Oh, dari tanggal 1 sampai 3 spesifik nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau tahu dia future continuous atau simple future, lihat aja dia spesifik atau tidak. Kalau ada spesifik waktunya, oh dari tanggal 1 sampai 3, berarti ini future continuous. Kenapa? Karena sedang terjadi di masa depan. Nah, sekarang contoh lagi nih biar teman-teman makin paham. Don't phone me. Jangan menelponku at 10 a.m. Pada pukul 10 pagi. I will be taking my apa nih? My English exam. Taruh bawah ya teman-teman, nggak muat. Nah, jangan menelponku pada pukul 10 pagi hari ya, jam 10. Kenapa sih jangan menelpon? Karena sedang terjadi apa? Karena saya sedang mengikuti ujian bahasa Inggris. Nah, karena saya sedang mengikuti ujian bahasa Inggris, jadi jangan telepon pada pukul 10 pagi. Nah, kapan nih terjadinya? Di masa yang akan datang ya, entah besok atau lusa. Jadi, saya memperingatkanmu nih. Contohnya seperti ini teman-teman, garis waktunya ya. Nah, ini jam 10.
10 a.m. Ini sedang ujian nih. Terus, kapan sih mulainya? Bisa jadi mulainya dari jam 9 pagi. Terus selesainya jam 11. Nah, ini kan. Nah, seperti ini ya teman-teman, nih di masa depan. Jadi jam 10 ini kamu jangan menelponku. Kenapa? Karena sedang terjadi apa? Sedang terjadi kegiatan berupa ujian bahasa Inggris. Ujiannya sedang terjadi karena bisa jadi mulainya jam 9 dan selesainya jam 11. Ini terjadi di kapan? Masa depan. Nah, berikutnya fungsi yang kedua yaitu untuk bertanya bertanya apa? Secara sopan. Nah, ini juga bisa menggunakan future continuous, teman-teman. Contoh kalimatnya ya, biar teman-teman makin paham. Contohnya, will they be going out this evening? Nah, tanda tanya. Maukah mereka pergi keluar sore ini? Nah, ini juga bentuk future continuous yang digunakan untuk bertanya secara sopan. Nih, be plus verb ing. Jangan lupa teman-teman, auxiliary yang pertama ke depan. Nah, teman-teman tahu kan rumus dari future continuous, will plus be plus verb ing. Nah, jika teman-teman belum tahu, teman-teman bisa menonton di playlist ya teman-teman. Di situ ada video penjelasan saya tentang bagaimana sih cara mudah untuk menghafalkan nama-nama tenses, rumusnya, maupun subject verb agreement-nya teman-teman. Jadi coba teman-teman tonton dulu di situ. Banyak cara mudah yang saya bagikan ya tipsnya untuk menghafalkan rumus tenses yang begitu banyak nih. Ada 16 tenses aktif nih contohnya ya. Rumus tenses aktif untuk future continuous. Terus ada yang pasif dan ada nominal. Jadi teman-teman tonton dulu aja jika teman-teman belum tahu. Nah, sekarang jika teman-teman sudah tahu, saya lanjutkan lagi ya teman-teman. Contoh berikutnya nih. Bertanya secara sopan. Contoh yang kedua. Will you? Maukah kamu? Mau ngapain nih? Kamu be checking in early. Nah, tanda tanya. Maukah kamu checking ya teman-teman? Mau naik pesawat nih. Checking lebih awal. Nah, ini juga fungsi dari apa? Fungsi dari future continuous yang digunakan untuk bertanya secara sopan. Gimana teman-teman? Sudah tahu kan semua fungsi dari future continuous? Ada yang digunakan untuk bertanya secara sopan maupun untuk membuat kalimat yang bentuknya sedang terjadi di masa depan. Iya, saya sudah tahu sekarang. Nah, karena teman-teman sudah tahu, berikutnya saya akan menjelaskan pada teman-teman fungsi dari present perfect pada video berikutnya.